Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ernawati Tangwe, NIM 18030300065, kelas Sosiologi B semester 7, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Video kali ini yang saya bawa adalah tugas ke-6 tentang populisme dan politisasi COVID-19 krisis di Eropa. Sebelum untuk lanjut ke videonya, tolong like, comment, and subscribe. Saya nih kerja tugas nih, besok kumpul punya Neng. Kerja ternyata Kita jalan ya, kita jalan dulu sih. Kita jalan gimana bang? Kita keluar lah. Itu buat tunggu kerja sapi nih, hari ini buku habis baru kita keluar. Nah. Tapi jam berapa dulu? Lihat jam dulu. Jam 10 nih. Jam 10 lu ajak orang jalan nih Jo. Pemerintah suka sih kebijakan PPKM berlevel-level, lu ajak sejalan jam 10. Kita keluar ke patroli kita polisi dong terkejar kita. Polisi sekarang udah jalan-jalan lir-lir begini. Kita semua juga takut. Itu kontra. Baru pemerintah dong Jo. Kebijakan begitu teng. Makanya kita begini. Boleh. Tapi tidak apa-apa, maksudnya dong kasih kita dong kasih keluar kebijakan begitu tuh kan untuk mengurangi ini tersebarnya COVID toh. Jadi dulu gitu. Jadi kita ikut-ikut, kita masyarakat tuh kita harus ikut-ikut saja terus toh. Boleh, kita masyarakat pokoknya apa yang membuat kita ikut aja. Oh dibikin? Udah, aku malas. Lu terada tugas? Tidak, kita tugas selesai sih. Oh itu nabay. Tugas bilang apa tuh? Tugas nih tentang populisme, misalnya review buku tentang populisme dan politisasi COVID-19 krisis di Eropa. Itu maksudnya gimana? Kayak populisme tuh kayak gimana ya, pemerintah dong lebih mementingkan dong hak dan ketimbang dengan maksudnya rakyat tuh kayak gimana ya, yang dibenturkan begitu, maksudnya dong lebih kayak gimana ya, dong lebih mementingkan dong pun kebutuhan ketimbang rakyat. Dong buat peraturan tuh juga kayak bagus untuk rakyat tapi bukan bagus untuk rakyat tapi kayak menyusahkan untuk rakyat, tapi ini barang untuk dorong juga. Sedangkan kalau yang tadi ada omong itu kan populisme kok tuh. Kalau yang politisasi itu kayak dong kan para elit politik dong tujuh dong buat kebijakan begitu tuh. Maksudnya kan ada pro dan kontra antara masyarakat dengan pemerintah. Tapi kan awal-awalnya memang pro dan kontra, dari segi ekonominya itu sendiri kan kayak bertentangan sekali lah. Baru kayak bagaimana pemerintahnya buat begitu tuh, dia masuk dalam krisis untuk dalam ini ekonomi begitu tuh. Begitu kontra. Pemerintah di kadang udah buat kebijakan tuh salah buat masyarakat tuh. Bukan salah. Maksudnya baik. Baik. Tapi maksudnya untuk masyarakatnya sendiri ini mungkin belum yang kayak kadang karena untuk mencari nafkah nih, pemerintah nih udah duduk tunggu gaji. Maksudnya kan tiap bulan nih bukan duduk tunggu gaji, maksudnya tiap bulan dia terima gaji. Sedangkan kalau yang para petani nih, ini hari mau makan, ini hari juga kan pasti ada yang ini hari langsung cari uang, baru kayak dapat uang begini pulang beli beras baru dong bisa makan. Kalau pemerintah dong tuh kan pasti itu dong kan tiap bulan dapat gaji. Jadi itu makanya krisis juga, misalnya kalau untuk itu ya berdampak juga pada keekonomian toh. Sani hani kerja tugas sampai haju capek. Itu materi itu bisa paham betul-betul dong. Maksudnya sedikit paham lah, terlalu sampai maksudnya
berusaha paham sih sedikit. Kan bersangkutan dengan COVID juga ya. Apa baru sekarang nih kayak pas ini adanya COVID begitu tuh kayak misalnya krisis dari semua segi nih kayak saya rasa kayak ekonomi semua. itu ngaju kayak Yang paling kritis tuh ekonomi ya. krisis tuh ekonomi ya apa ya pemerintah dong buat kebijakan nih semua berdampak pada mata pencarian semua. Nah banyak orang yang kan awal-awal tuh pasti yang ini orang PHK. Sebenarnya dong buat peraturan nih sebenarnya sih baik apa dengan sendirinya tuh kan sekarang coba kita lihat ya dengan sendirinya tuh dia semakin apa nama kayak kita kayak contoh kecil kayak menyatu dan kita tuh dan kita berdiri itu jadi contoh kecil kayak masker kita mau keluar rumah kita terpakai kayak kita rasa ganjil tapi ya itu tetap harus sekarang kita terbiasa dengan masker ya. Makanya kayak dong buat kebijakan juga awal-awal tuh pasti ada pro dan kontra pas awal-awal tuh kita pas masyarakat bahkan kenapa kok begini kenapa kok pemerintah PPKM lagi kan biasa kan kemarin kan kamu juga ada setengah mati dan kamu jalan-jalan dong habis dulu baru kan itu kan kamu juga ada jengkel kenapa ya PPKM begini-begini kita setelah jalan malam lagi nih kita terkumpul-kumpul malam lagi nih biasa nah apa begitu nah malam-malam sibuk ini bok aja kok kopi kumpul di mana di kafe dong terlihat sekarang jam 8 harus tutup semua tapi orang jalan cari makan juga itu kok tidak lu materi itu coba baca sedikit sub materi lu mau dengar materi itu yang tadi bahasa omong tuh maksudnya dia tuh kayak gimana saya apa krisis dan populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi atau strategi politik. Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi minimum pengertian populisme, penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Pengecualian penting termasuk di demokrasi barat. Kalau untuk populisme di demokrasi barat tuh hadir mereka sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat yang salah siapa yang harus disalahkan dan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan situasinya. Konsep apa tuh ya? Konsep krisis telah banyak kalau untuk krisis tuh konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme meskipun ada beberapa pendapat tentang sifat tautan antara dua fenomena. Krisis adalah istilah dengan sejajar panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Ini kita omong COVID begini kita sambung di politik tuh tidak terlepas dari politik semua nih kadang politik juga masuk dalam sedikit lah ya. Itu yang saya juga maksudnya kayak kita belajar begini baik ujung-ujung berkaitan dengan intinya satu tuh ada peran politik elit politik semua maksudnya ada campur tangan dari peran pemerintah begitu tuh ya. Jadi itu dong kalau buat maksudnya memang kebijakan yang dong buat nih baiklah tapi ya bertentangan terus makanya tadi ada pengertian yang tadi ada omong tuh itu kan ada apa campur tangan dari elit politik yang jahat ada elitnya bertabrakan lah jadi kayak yang itu kan untuk pemerintah yang ini satu itu kan untuk rakyat jadi itu kayak dong buat kebijakan menguntungkan dua orang tidak menguntungkan rakyat maksudnya meminimalisir dong kan menguntungkan dua orang ya itulah maksudnya kita omong juga sesuai kita pemahaman padahal nih rakyat yang pilih dong naik nih dan kadang terlihat bawah juga lah dong itu tuh yang apa yang baru-baru kok kasus yang dimana yang pemerintah dong ada buat ini acara di Pulau Semau. Padahal orang yang buat kebijakan supaya jangan bukan punya dong kan masuk dalam ini elit politik toh baru dong buat begitu itu sampai keluar di TV One di itu Metro
baru kayak, tapi kalau ini kan bilang dong su tes apa rapid, terus dong su bilang itu kan zona hijau, baru zona hijau toh, baru kayak dong turun tuh bilang dong su semua su rapid test. Jadi nanti tuh siapa saja mau nikah akan pergi, tapi tidak boleh lah, maksudnya itu kan Sekarang orang ikut protokol kesehatan. ya ikut protokol kesehatan, tapi jangan, maksudnya Jaga jangan jarak. ikut pemerintah, ya ikut begitu dong terus. Itu sampai mahasiswa dong demo tuh. Oh iya, ada beberapa hari itu yang kemarin itu hari juga ada saya ada pernah bahas yang tentang itu juga. Makanya tong orang bilang apa nama apa pemerintah dong tuh terlalu kayak bagaimana ya, karena dong yang di atas toh Jadi dong bikin sewenang-wenang. semuanya lah, maksudnya kita omong nih Ju sesuai kita pemahaman. Bukan kita langsung ngomong. Tapi kalau ada ya tutur kata salah, tolong dimaafkan, ini cuman video saja untuk menjelaskan. Betul. Bah ini dia bahas tentang COVID, makanya tadi kita udah ngomong dia krisis satu bah di bidang ini perekonomian masyarakat tuh. Tapi ya apa maksudnya ada berbagai segi, di segi pendidikan juga sangat krisis. Maksudnya kan lihat yang di perkampungan dong yang belum ada itu tuh, tapi yang berdampak sekali ya ekonomi negara juga mungkin kayaknya, atau apalah, jangan sampai melemah karena ini di situ tuh. Maksudnya kan kita Indonesia juga banyak yang pengangguran tuh, jadi begitu tuh kasihan lagi, tambah lagi orang PHK ada orang, aduh. Pengangguran di juga sekali, kita kadang selesai sarjana juga menganggur. Jadi maksudnya untuk kalau krisis nih bisa buat jadi kayak bisa kasih pergeseran dalam perubahan lah, perubahan dalam segi apa saja lah. Pusing. Baiknya sudah leh, Sani mau kerja Sabtu, tugas ini belum urus, lupa apa lupa urus. Sampai jalan-jalan ke mana tuh. Dah. Dah. Mungkin itu dari video saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dari video saya, terima kasih.